Perkenalkan, nama saya Charles Pinis, NIM 18190117. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emitmen penerbit obligasi. Ranting obligasi sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan keinginan emitmen dalam membayar bunga atau kupon dan pokok pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga independen yang secara khusus bertugas untuk memberikan peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan, misalnya Pevindo, Pemerintah Efek Indonesia, dan PT Kasnik Kredit Ranting Indonesia. Contoh ranting dengan status kreditnya. Ranting status kredit, ranting AAA atau excellent, AA very good, A good, BBB adequate, BB CCC John spekulatif. Penilaian obligasi. 1. Penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. 2. Pada penilaian sekuritas atau termasuk obligasi, pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. Yang ketiga, dengan prinsip ini nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Yang keempat, nilai atau intrinsik. Obligasi bisa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon tambah pelunasan obligasi sebesar nilai par pada saat jatuh tempo. Tipe obligasi. 1. Premium bonds. Obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Dikatakan dijual daripada harga premi, yield to maturity, dari premium bonds adalah lebih kecil daripada tingkat kuponnya. Yang kedua, discount bonds. Obligasi dengan harga lebih rendah daripada nilai nominalnya. Dikatakan dijual pada harga diskon, yield to maturity, dari discount bonds adalah lebih besar daripada tingkat kuponnya. Ketiga, obligasi dengan harga sama dengan nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga par. Harga obligasi. Dengan membandingkan antara tingkat bunga yang disyaratkan dan tingkat kupon, harga obligasi dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama, jika tingkat bunga yang disyaratkan sama dengan tingkat kupon, harga obligasi akan sama dengan nilai parnya, atau obligasi dijual sebesar nilai par. Yang kedua, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih tinggi daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih rendah dari nilai parnya, atau obligasi dijual dengan diskon. Yang ketiga, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih rendah daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih tinggi dari nilai parnya, atau obligasi dijual dengan premi. Karakteristik obligasi. Karakteristik umum suatu obligasi meliputi 1. Nilai intrinsik atau nilai teoritis, dipengaruhi oleh kupon, waktu jatuh tempo, nilai par, atau nilai prinsipal. 2. Tipe penerbitnya, dengan jaminan versus tanpa jaminan, obligasi senior versus obligasi junior. 3. Bonds indeterminate. 4. Call provision. Jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi yang bisa diperdagangkan meliputi 1. Obligasi dengan jaminan, mortgage bond. 2. Obligasi tanpa jaminan, debitors atau insured bonds. 3. Obligasi konversi. 4. Obligasi yang disertai warrant. 5. Obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond. 6. Obligasi dengan tingkat bunga
mengembang atau floating rate bond. 7. Putable bond. 8. Junk bond. Kita lanjut ke materi kedua, risiko dan tingkat pengembalian. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan atau manajemen keuangan dalam pengembalian keputusan keuangan, yaitu 1. Tingkat pengembalian atau return. 2. Risiko atau risk keputusan keuangan tersebut. Return atau tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Return adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko adalah kemungkinan terjadi penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistik. Risiko aset. Risiko dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara. 1. Dalam basis berdiri sendiri, on a stand-alone basis, risiko tunggal. 2. Dalam konteks portofolio, in a portfolio context, risiko aset dalam suatu portofolio. Risiko aset yang satu on a stand-alone basis. Yang pertama, risiko yang harus ditanggung jika berinvestasi hanya pada suatu aset saja. Yang kedua, arus kas aset dihitung secara terpisah. Yang kedua, in a portfolio context. Yang pertama, risiko yang harus ditanggung dalam berinvestasi pada sejumlah aset atau lebih dari suatu aset. Yang kedua, arus kas dari sejumlah aset digabungkan. Investasi portfolio. Aset dalam suatu portfolio lebih kecil risikonya dibanding jika aset itu hanya dipegang tunggal. Yang kedua, dari kacamata investor, yang terpenting adalah return dan risiko keseluruhan dari portfolio yang dia miliki, bukan masing-masing aset di dalam portfolio tersebut. Yang ketiga, oleh karena itu, investor menganalisis bagaimana risiko dan return suatu aset tunggal dipengaruhi risiko dan return portfolio di mana aset itu berada. Portfolio risk atau risiko. Yang pertama, risiko portfolio bukanlah penjumlahan sederhana dari risiko sekuritas yang membentuk portfolio tersebut. Yang kedua, diukur dengan deviasi standar portfolio. 3. Tetapi tidak dihitung atau dicari dengan menggunakan rata-rata tertimbang deviasi standar masing-masing sekuritas dalam portfolio. Yang keempat, apabila menggunakan itu, berarti mengabaikan korelasi antara sekuritas-sekuritas yang ada dalam portfolio. Yang kelima, korelasi antara sekuritas-sekuritas tersebut mempengaruhi besarnya deviasi standar portfolio. Capital Asset Pricing Model atau CAM. Yang pertama, Capital Asset Pricing Model CAM merupakan model yang menentukan harga suatu aset. Yang kedua, CAM adalah sebuah model yang menggambarkan hubungan antara risiko dan return yang diharapkan. Model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas. Yang ketiga, model CAM diperkenalkan oleh Trenor, Sherpe, dan Littner, merupakan pengembang teori portfolio yang dikemukakan oleh Mark Quinn dengan memperkenalkan istilah yang baru, yaitu risiko sistematik atau sistematik risiko dan risiko spesifik atau risiko tidak sistematik atau specific risk unsystematic risk. Kita lanjut ke materi berikut, saham dan penilaiannya. Pengertian saham. Yang pertama, saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten
yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Yang kedua, imbalan yang bisa diterima investor saham. Satu, hak kepemilikan. Yang kedua, dividen. Yang ketiga, capital gain. Hak-hak investor saham. Hak istimewa yang dimiliki investor saham. Satu, hak kepemilikan atau control of the firm, tercermin dalam voting right yang dimiliki investor. Makin besar kepemilikan, makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Yang kedua, preemptive right. Hak investor saham untuk dilakukan dalam pembelian atau saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Karakteristik saham preferen. Memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen dan pembayaran dividen dalam jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham biasa. Memiliki hak pembayaran meskipun sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditor dalam hal likuidasi. Memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal likuidasi. Tujuan penilaian saham. Saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Yang kedua, penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkatan return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Yang ketiga, nilai saham dibedakan menjadi 1, nilai buku, 2, nilai pasar, dan 3, nilai intrinsik. Materi berikut biaya modal perusahaan. Pentingnya biaya modal. 1. Memaksimalkan nilai perusahaan. Mengharuskan biaya termasuk biaya modal diminimumkan. 2. Keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. Yang ketiga, keputusan penting lainnya seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Fungsi biaya modal. 1. Terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berada dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan A. Sebelum pajak, before tax basis. Perlu disesuaikan dulu dengan pajak sebelum dilakukan perhitungan biaya modal rata-ratanya seperti obligasi. B. Setelah pajak atau after tax basis. Yang kedua, sebagai discount rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan atau rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal di sini adalah biaya modal yang menyeluruh, overall cost of capital. Misalnya jika kita menggunakan metode net present value atau profitability index untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, maka biaya modal berfungsi sebagai discount rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari proses dan pengeluaran investasi.